hingga akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri menantunya akan meninggal karena tidak ada uang untuk kemoterapi. Barulah ibu mertua sadar bahwa dia telah ditipu oleh putranya selama 3 tahun ini. Alasannya bisa hidup mewah. Ternyata semua itu ditukar dengan uang penyelamat nyawa menantunya. Di mana putraku? Kemana Shen Xianjun pergi? Dia bilang kamu boros dan suka menghamburkan uang. Jadi selama ini dia tidak berani menemuiku. Begitu, menantunya berkata. Sejak menerima akta nikah 3 tahun lalu, dia tidak pernah lagi bertemu suaminya. Mendengar itu, ibu mertua langsung berlinang air mata. Barulah dia sadar. Ternyata putranya sudah lama meninggalkannya dan tidak peduli lagi. Yang selama ini mengiriminya uang dan berbakti padanya adalah menantu perempuannya saat ini. Ibu mertua sangat menyesal. Namun, sekarang semua sudah terlambat. Karena lama tidak menjalani pengobatan dan kekurangan gizi, kondisi wanita itu sudah mencapai tahap yang tidak bisa diselamatkan lagi. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, dia pun mengembuskan napas terakhir. Ibu mertua merasa seluruh dunianya runtuh. Dia buru-buru keluar dari ruang perawatan mencari dokter. Tak disangka, dokter tidak ditemukan. Malah dia tidak sengaja bertemu putranya yang sedang menemani Sanshan periksa kandungan. Melihat itu, ibu mertua langsung naik pitam, menyerbu ke arah putranya sambil memukul dan memarahinya. Sanshan yang tidak mengenalnya mengira wanita tua itu sengaja mencari masalah, lalu mendorongnya ke samping. Akibat dorongan itu, wanita tua itu secara tak terduga terlahir kembali. Kembali ke masa 3 tahun lalu saat putra dan menantunya baru saja menikah. Bu, aku mau menikah. Calonnya bernama Qian Mian. Aku sekarang sibuk kerja. Tidak ingin mengadakan pesta pernikahan. Ibu tidak perlu datang mendengar nama gadis yang familiar di telepon. Ibu mertua langsung teringat kehidupan sebelumnya. Bagaimana menantunya demi mengiriminya biaya hidup. Tersiksa oleh penyakit hingga kurus kering, dia langsung sadar. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuknya menebus dosa. Maka, dia segera menyuruh putranya memesan tiket kereta api untuknya. Bersiap untuk secara pribadi mengubah akhir tragis menantunya di kehidupan sebelumnya. Tapi tak disangka, karena terlalu terburu-buru hingga nada bicaranya keras, gadis itu malah mengira dia adalah mertua jahat. Yang sulit diajak bergaul semula, dia mengira kehidupan pernikahannya tidak akan berjalan baik. Siapa sangka setelah menjemput ibu mertua, dia terkejut menemukan mertuanya menyambutnya dengan senyum ramah. Putranya yang melihat itu sangat gembira, berniat segera membawa barang bawaan pulang. Siapa sangka ibunya malah berkata ingin ke kantornya dulu untuk bertemu pimpinannya. Pria itu langsung panik, mengira ibunya berniat menggagalkan pernikahan ini. Padahal dia tidak tahu, ibunya melakukan ini demi agar menantu perempuannya bisa hidup lebih baik. Ternyata di kehidupan sebelumnya, karena suaminya tidak memberi uang, gadis itu demi merawat ibu mertua, hanya bisa membeli obat yang paling murah. Jadi, hal pertama yang dilakukannya setelah terlahir kembali, adalah membuat menantunya mengendalikan keuangan keluarga. Mulai sekarang, saya mau sepertiga dari tunjangan bulanan Shen Xianjun untuk uang pensiun saya. Sisanya akan dikelola oleh menantu perempuanku, Qin Yan. Bu, gaji saya cukup untuk hidup. Kalau ibu mau pakai. Melihat gadis itu masih ingin menolak, ibu mertua buru-buru memberi isyarat mata untuk menghentikannya. Kemudian, agar putranya tidak mengacau, wanita itu menyarankan dengan tegas agar pimpinannya memindahkannya ke posisi kerja yang lebih jauh. Pimpinannya sangat senang mendengarnya. Langsung berkata ada tugas yang akan diberikan kepada pria itu. Malam ini juga berangkat. Sebelum pergi, pria itu berpesan khusus kepada gadis itu, mengatakan bahwa ibunya punya sifat keras kepala. Meminta gadis itu jangan sampai membuatnya marah, padahal dia tidak tahu dirinya lah si pengacau yang dibenci ibunya. Melihat suaminya sudah pergi jauh, gadis itu bersiap mengantar ibu mertua pulang dulu. Baru kemudian dia akan membeli makanan untuknya. Siapa sangka ibu mertua mencegahnya. Badanmu lemah, kalau tidak kuat bawa. Biar saya bawa sendiri. Kamu, cepat pergi cepat kembali. Jangan sampai telat makan malam. Baiklah, ibu hati-hati di jalannya. Tak lama kemudian, gadis itu sudah selesai membeli makanan di kantin. Berniat segera pulang untuk memberikannya kepada ibu mertua. Siapa sangka saat itu dekan malah menghentikan gadis itu. Ternyata dekan merasa kemampuan gadis itu luar biasa, jadi berencana membawanya ke Jingnan untuk belajar lebih lanjut. Gadis itu sangat gembira mendengarnya. Tak disangka hal ini justru membuat wanita licik di sampingnya iri. Qian Mian, aku beritahu ya, jangan senang dulu. Aku dengar mertua jahatmu itu sudah datang. Katanya kalau dia marah, atap rumah pun bisa terangkat. Memang sudah datang, tapi tidak perlu kamu khawatirkan. Lebih baik urus dirimu sendiri. Setelah berkata demikian, gadis itu pergi tanpa menoleh lagi. Hal ini membuat wanita licik itu sangat kesal, dan langsung memutuskan untuk mencari ibu mertua gadis itu untuk menjelek-jelekannya. Tak disangka, ibu mertua langsung bisa menebak niatnya. Permisi, apakah Anda Nyonya Shen? Saya rekan kerja menantu Anda, Yi Mengling di kehidupan sebelumnya. Dialah yang melaporkanku secara diam-diam, menyebabkan Qin Yan kehilangan pekerjaan, melakukan pekerjaan kasar, hingga merusak tubuhnya. Ini tidak bisa dimaafkan begitu saja. Maka, dia langsung berkata bahwa dia bukan Nyonya Shen. Menyuruh wanita licik itu jangan lagi berkeliaran di depan rumahnya. Semula mengira cara ini bisa membuatnya pergi. Tak disangka wanita licik itu salah mengira. Menganggapnya sebagai pembantu yang dibayar oleh gadis itu. Dia langsung menendang ember airnya hingga hampir tumpah. Bahkan menginjak pakaian gadis itu sambil menghinanya.
Melihat menantunya dihina, ibu mertua langsung murka. Dia langsung mengangkat ember air dan menyiramkan air sabun ke wanita licik itu semula mengira ini akan membuatnya takut. Siapa sangka wanita licik itu demi menyingkirkan gadis itu, malah tanpa malu menyebarkan gosip. Mengatakan bahwa gadis itu setiap hari memaksa mertuanya mencuci baju dan memasak. Perilakunya buruk akibatnya. Setelah dekan mendengarnya, khawatir akan ada dampak buruk, maka membatalkan kuota yang seharusnya menjadi milik gadis itu. Ibu mertua yang mengetahui hal itu langsung panik. Mengira dirinya lah yang merusak kesempatan belajar gadis itu. Dia segera memutuskan untuk menemui pimpinan dan menjelaskan situasinya. Siapa sangka gadis itu menghentikannya. Mulai sekarang, pekerjaan rumah biar saya yang kerjakan. Ini ada uang 50 yuan. Ibu pegang saja untuk tambahan biaya rumah tangga. Melihat menantunya bersiap menelan kepahitan ini sendirian, ibu mertua sangat marah. Dia tahu ini pasti ulah wanita licik itu. Maka, dia segera keluar rumah bersiap untuk membalas dendam Xiao Ye. Qin Yan itu pekerja yang paling dihargai dekan. Benar-benar dihentikan, tentu saja. Pasti sebentar lagi akan ada penggantinya. Kamu lagi, dasar pengacau. HMPH, aku sudah lama tahu kamu itu biang kerok. Ternyata pukulan terakhir kali kepadamu masih terlalu ringan. Ya, kamu masih berani mengoceh di sini? Lihat saja, hari ini akan kurobek mulutmu.